Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, berkelakar tentang peluang timnya meraih juara Liga 1 musim ini. Meskipun baru saja kalah dari Malut United, Boyan menyebutkan Maung Bandung bisa saja juara sambil minum kopi. Lihat, kamu tahu, mungkin ini soal waktu. Kami kalah hari ini, tapi itu tidak masalah. Kami akan juara, ungkap Boyan Hodak. Kami akan berada di kedai kopi, kami tidak akan berada dalam pertandingan berat sama sekali. Kekalahan 0-1 dari Malut United membuat Persib harus menunda pesta juara sampai beberapa hari ke depan. Persib harus menunggu minimal hingga pekan ke-32 untuk juara. Dari 3 tim pesaing terdekat Persib, hanya Persebaya yang belum tampil pada pekan ke-31. Bajul Ijo baru akan bermain pada Senin 5 Mei melawan Persik Kediri. Kami ingin menang di setiap pertandingan sampai akhir. Mereka seri hari ini itu bagus. Namun apabila Persebaya imbang atau kalah dari Persik Kediri, maka Persib bisa pesta juara lebih cepat. Mungkin kami akan juara di kedai kopi, tuntasnya. Kekalahan 0-1 dari Malut United memang mengecewakan. Namun harapan untuk merayakan gelar Liga 1 musim ini tetap hidup bagi Persib Bandung. Pelatih Persib Boyan Hodak menekankan justru bahwa momen terbaik untuk berpesta adalah di kandang sendiri. Sepanjang sejarah, Persib memang belum pernah menyegel gelar juara Liga di Kota Kembang. Anda tahu, fans kami sering mengeluhkan Persib tidak pernah meraih gelar juara di Bandung. Gelar pertama kami diraih di laga tandang, gelar kedua juga di tandang, gelar ketiga pun sama, jadi kami ingin meraihnya di kandang sendiri, ungkap Boyan Hodak. Boyan memahami bahwa setiap tim akan selalu tampil habis-habisan saat melawan Persib, termasuk Malut United yang bahkan sampai membentangkan spanduk larangan untuk Persib memastikan gelar juara di Ternate. Semua tim memberikan lebih dari 100% ketika melawan kami. Itulah kenapa orang selalu bilang jauh lebih mudah meraih gelar juara untuk pertama kalinya daripada mempertahankannya. Karena saat Anda berusaha mempertahankannya, semua tim ingin mengalahkan sang juara. Namun Boyan menegaskan bahwa Persib tidak berada dalam tekanan. Kini semua mata tertuju ke laga kandang berikutnya menghadapi Barito Putra. Panggung yang ideal untuk menyempurnakan musim dengan cerita manis, juara di Bandung di hadapan Bobotoh sendiri. Kami masih unggul 11 poin dari tim-tim lain, jadi kita tuntaskan di Bandung, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak berbicara soal kartu merah yang diterima Ciro Alves dalam laga kontra Malut United. Ciro diusir wasit Agung Setiawan saat pertandingan berjalan 72 menit dalam laga pekan ke-31. Ada sedikit sikutan yang dilakukan winger 36 tahun tersebut pada wajah Angulo ketika berusaha menguasai bola di area pertahanan Malut United. Usai memeriksa VAR, wasit mengeluarkan kartu merah dari sakunya dan membuat Ciro harus mengakhiri laga lebih cepat. Soal insiden Ciro, saya tidak melihat secara langsung, jadi saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, ungkap Boyan Hodak. Upaya untuk mengejar ketertinggalan 1 gol makin sulit usai Ciro keluar. Dampak dari kartu merah ini adalah adanya larangan bermain di laga berikutnya. Boyan pun tidak cemas karena pemain yang disiapkan menambal Ciro punya motivasi untuk menang. Iya, Ciro tidak bisa main, tapi saya percaya ada pemain lain yang bisa kembali termotivasi karena bonusnya. Masih ada beberapa pemain lain yang bisa dimainkan ketika menjamu Barito.
David Da Silva dan Dimas Drajat yang sebelumnya menderita cedera kini sudah membaik dan kemungkinan bisa diturunkan. Saya percaya Dimas serta David akan siap untuk laga berikutnya. Jadi itu akan sangat bagus untuk kami tuntasnya. Ciro Alves terancam skorsing hingga akhir musim akibat kartu merah langsung yang didapatnya pada laga menghadapi Malut United. Ciro Alves seharusnya menjalani 3 pertandingan terakhir Liga 1 dengan nuansa perpisahan. Rencana perpisahan Ciro Alves bersama Persib seakan rusak. Ciro Alves mengaku merasa tidak melakukan sikutan hingga ia mencurahkan isi hatinya melalui story Instagram pribadinya @ciroofficial. Saya ingin mengatakan bahwa selama saya di Indonesia, saya selalu menghormati lawan saya, bukan sifat saya untuk diusir. Ini pertama kalinya hal ini terjadi secara tidak adil. Saya sangat sedih dan kecewa. Saya tidak pernah cedera dan saya selalu melakukan segala yang saya bisa untuk berada di lapangan. Kami mengalami musim yang sulit dengan beberapa pemain cedera dan saya selalu ada bahkan dalam keadaan kesakitan untuk membantu tim. Ditinggal dalam pertandingan ini membuat saya patah hati karena saya tidak pantas menerima kartu merah. Bahkan para pemain Malut mengatakan bahwa saya tidak pantas menerimanya. Ketika dia memanggil VAR, semua orang mengira itu untuk melihat apakah Beckham mendapatkan penalti atau tidak. Ketika dia mengeluarkan kartu merah, saya terkejut. Saya tidak mengerti. Itu adalah salah satu perasaan terburuk yang pernah saya rasakan karena ketidakadilan. Tolong, wasit itu bukan niat saya. Semua orang melihatnya. Sekarang saya keluar dari permainan yang seharusnya sangat berarti bagi saya. Tolong, saya mohon dari lubuk hati saya agar Federasi PSSI menyelidiki hal ini. Saya akan selalu mendukung permainan yang adil. Selain curhatan Ciro di media sosialnya, Ciro Alves pun mend-DM langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tolong, saya tidak melakukan apa-apa. Bukan niat saya untuk mendapatkan kartu merah. Itu tidak adil. Dengan sepenuh hati, tolong bisakah Anda melakukan sesuatu tentang ini? Mimpi terbesar saya adalah bermain di GBLA bersama Bobotoh. Ini akan menjadi musim terakhir saya di klub yang saya cintai ini. Saya sangat sedih karena saya tidak melakukan apapun dengan sengaja untuk mendapatkan kartu merah. Para pemain Malut sendiri mengerti ini. Tolong Pak Erick Thohir. Saya tidak bisa mengakhiri kisah indah saya di sini seperti ini. Tolong tinjau kartu saya dengan federasi. Saya sudah di sini selama 7 tahun dan saya selalu bermain dengan adil, ungkap Ciro dalam pesan singkatnya untuk Erick Thohir. Menarik dinantikan apakah akan ada gerakan dari PSSI terkait hal ini atau malah ditambah hukuman dari Komdis PSSI tuntasnya.